Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu dan terus semangat dalam menggali beragam ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terutama juga dalam membedakan antara evaluasi dan penilaian. Sebab ada yang memang berpendapat bahwa penilaian adalah sama dengan evaluasi, namun beberapa juga membedakan antara evaluasi dan penilaian. Pengukuran padanan kata lain dalam bahasa Inggris adalah measurement. Kemudian penilaian dalam bahasa Inggris, kita dapat menemukan kata evaluation atau evaluasi. Namun saya lebih memilih atau lebih condong kepada penilaian adalah scoring, yaitu dalam pemberian angka, penaksiran atau perhitungan. Sementara evaluasi dalam bahasa Inggris adalah judgment. Maka evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Di dalam lingkungan pendidikan, kita tentu juga akan mengenal kata penilaian dan evaluasi. Evaluasi biasanya dilakukan dalam skop 1 tahunan misalnya, ketika para peserta didik akan naik kelas. Nah, evaluasi ini perpindahan tingkat atau jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tentu harus dilakukan proses-proses sehingga kita akan mampu menentukan hasil akhir apakah para peserta didik ini naik tingkat atau tidak. Nah, evaluasi keberhasilan para peserta didik dalam proses pembelajaran tentu diawali dengan beragam proses kegiatan yang mengikutinya, diantaranya adalah dengan pengukuran dan penilaian. Untuk mengukur, misalnya di dalam proses pendidikan, tentu ketika kita akan menerapkan pada mata pelajaran atau mata kuliah kita akan menetapkan dahulu alat ukur yang kita gunakan. Di dalam proses pendidikan tentu bukan meter, kilometer, namun adalah ukuran. Misalnya ketika alat ukur digunakan adalah multiple choice, benar salah, maka kita akan menggunakan itu sebagai alat ukur. Kemudian kalau kita juga mau menggunakan esai, maka kita nanti akan menggunakan rubrik penilaian yang berbeda. Untuk contoh tadi, alat ukur dengan menggunakan soal multiple choice, maka penilaian jika benar adalah angka 1, jika salah diberi nilai 0, begitu. Nah, di dalam penilaian setelah semua dikerjakan, ada 10 soal misalnya, maka akan kita lihat jika semua benar, maka nilai tertinggi adalah skornya 10. Andai soalnya diberikan 10 soal. Andai soal yang betul 8, maka tentu penilaian atau scoring terakhir untuk peserta didik tersebut bernilai 8. Nah, kemudian di dalam evaluasi ini tentu bisa dalam bentuk apakah nilai yang diperoleh atau nilai akhir yang diperoleh sesuai dengan KKM, sesuai dengan standar kelulusan yang ditetapkan. Oleh karena itu, di dalam melakukan satu evaluasi tentu ada proses sebelumnya yang mengikuti, yaitu pengukuran dan penilaian. Di dalam lingkungan pendidikan, contoh evaluasi yaitu kegiatan yang sistematis, misalnya dilakukan dalam proses pembelajaran, baik itu semesteran maupun tahunan. Maka perencanaan yang dilakukan adalah tujuan dari evaluasi yang akan dilakukan, misalnya untuk kenaikan tingkat. Maka tentu di dalam prosesnya akan dilakukan pengukuran dan penilaian. Untuk pengukuran, alat yang digunakan contoh adalah dengan soal baik tes maupun non-tes. Itu adalah media yang digunakan. Kemudian di dalam prosesnya tentu kita akan menggunakan standar-standar, baik itu penilaian acuan normatif maupun penilaian acuan patokan. Dari penilaian-penilaian ini kemudian akan terkumpul scoring, total nilai, bisa dalam bentuk angka maupun dalam bentuk huruf, begitu ya, seperti A, B, C yang disebut dengan grade. Nah, kemudian setelah ada total nilai atau dengan tadi
grade, baik itu angka maupun huruf, kita akan dapat melakukan keputusan-keputusan apakah proses yang sudah ditempuh oleh para peserta didik memenuhi atau belum kriteria tujuan dari kelulusan untuk kenaikan tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan informasi yang singkat, diharapkan sedikit ada gambaran atau pengetahuan kita bahwa ada beda antara penilaian dan evaluasi, di mana evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh setelah dilakukan pengukuran dan penilaian. Contoh misalnya dengan adanya grade nilai, maka dapat kita ambil keputusan apabila standar yang digunakan adalah C sebagai standar minimal kelulusan, maka C, B, dan A ini lulus. Sementara untuk grade D dan E dinyatakan tidak lulus. Sebaliknya, apabila ditetapkan grade yang lebih tinggi, misalnya 80 ke atas adalah kriteria untuk kelulusan atau lulus dalam satu mata kuliah atau mata pelajaran, maka tentu untuk urutan 70 ke bawah atau C, D, dan E ini tidak lulus. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah apabila belum lulus, apakah guru atau dosen akan melakukan remedial, ataukah untuk yang sudah bagus dilakukan pengayaan, maka itu adalah kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan setelah dilakukan evaluasi. Dengan durasi yang singkat ini, semoga sedikit menambah wawasan kita tentang perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Tentu untuk mempelajari lebih lanjut diperlukan waktu, diperlukan kajian-kajian yang lebih mendalam, dan semoga rekan-rekan semua terus semangat untuk membaca. Ataupun kalau tidak membaca, maka lakukanlah diskusi-diskusi dengan orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang ingin kita gali, kita perdalam, sehingga ilmunya akan kita peroleh dengan maksimal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.